Oke, lanjut lagi di series Flutter selanjutnya. Nah, setelah biasanya, nginstal gitu ya, dilema selanjutnya adalah buat teman-teman yang garap itu adalah gini, mau pakai Android Studio atau mau pakai VS Code. Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Semuanya bagus, tidak ada yang jelek, tidak ada yang lebih bagus, sama aja menurut saya. Tapi ini pertimbangan-pertimbangannya. Jadi kalau mau pakai Android Studio, as long as your laptop itu kuat, gas aja, nggak apa-apa. Kuatnya dari sisi mana? Nah, pertama, sekarang RAM. RAM-nya kuat nggak? Prosesornya kuat nggak? Storage-nya aman nggak? Itu aja. Rekomendasi saya, ketika teman-teman RAM-nya bagus 16 giga, prosesornya bagus, prosesor terbaru, storage-nya gede 256, hajar sorry bukan 256, 512 lah, hajar aja. Pakai Android Studio nggak apa-apa. Karena ketika development dia bakal bawa SDK, Android SDK, Android Studio, kemudian si Flutter-nya sendiri, Flutter SDK sendiri, kemudian nanti dia bakal juga butuh emulator kalau teman-teman pakai emulator, dan juga bakal butuh, eee, apalagi ya, library-library yang ditarik dari Dart ya. Nah, itu nanti bakal memenuhin hard disk. Jadi kalau misalkan sekarang punyanya laptopnya 128, hati-hati. Jadi nggak recommended untuk bikin aplikasi mobile pakai laptop 128. Jadi, kalau bisa, teman-teman cari yang 512 SSD, itu enak, lego. Oke, tapi ada kasus di mana, kenapa kok saya milih VS Code? Nih, satu. Pertama, kenapa? Karena saya jalannya di Mac M1, ini prosesor sudah oke, RAM-nya 16, oke, tapi saya punya storage cuma 256. Nah, ini dia masalahnya. Jadi di 256 ini kalau kita, pakai sesuatu yang, aneh-aneh gitu ya, itu storage-nya penuh. Jadi nggak usah diapa-apain, penuh-penuh sendiri gitu. Harus bolak-balik di-clean up. Harus buang case, harus buang, browser case, history segala macam, baru bisa, lego, space-nya. Jadi kalau mau garap, mobile apps ya, rekomendasi saya jangan 256 tapi better 512 ya. Apalagi kalau kayak saya gitu ya, garapannya cuma nggak cuma, Flutter, web juga nggarap, sistem informasi juga nggarap, automation juga nggarap, akhirnya nggak karu-karuan dah. Jadi di hard disk itu ada file buat penelitian, file buat proyek, file proyeknya macam-macam, jadi nggak cukup. Akhirnya harus offload beberapa file ke cloud. Walaupun itu juga nggak jadi solusi juga. Jadi solusi paling baik adalah 512. Cuma untuk dapat spek laptop dengan kayak gini, 512, RAM 16, M1 itu entry levelnya kan masih 20 jutaan, jadi masih mahal lah, apalagi buat mahasiswa gitu ya. Nah, solusinya adalah kalau teman-teman garap, kalau bisa one editor for all, ya. Satu editor untuk semuanya. Jadi ada yang lucu kemarin ketika saya bimbing mahasiswa itu, anak-anak itu gini, garap, Android Studio garap Flutter-nya pakai Android Studio, terus nggarap backend-nya Laravel itu pakai VS Code. Jadi beban laptopnya gila-gilaan. Jadi dia VS Code, nge-running, Android Studio, nge-running emulator, ya buyar laptopnya, nggak jalan. Kenapa? Ya karena memaksakan diri untuk pakai Android Studio. Walaupun Android Studio itu enak ya. Jadi rekomendasi saya adalah pakai ajalah satu editor for all. Teman-teman kalau misalkan pakai IntelliJ, ya udah pakai IntelliJ aja, klan-klannya IntelliJ ya Android Studio, IntelliJ Studio atau segala macam, itu pakai ajalah itu satu gitu ya. Dipakai buat apa? Buat front end, buat back end gitu ya. Pakai semua. Terus front end-nya mau apa? Mau Flutter, mau React, apa, pakai aja gitu. Back end-nya mau pakai Laravel, udah pakai itu juga editornya. Akhirnya ketika teman-teman pakai, satu editor yang sama, nanti bakal dapat satu themes yang sama, satu config yang sama, satu shortcut yang sama, dan keyboard layout yang sama untuk semua pekerjaan. Nah, ini yang saya pakai sekarang. Jadi saya approach-nya lebih pakai itu ya. Ini contoh, saya buka VS Code-nya, semuanya pakai hal yang sama. Jadi tampilannya ini, themes-nya ini, saya layout sendiri ya. Ini mungkin agak aneh buat teman-teman yang baru, karena saya pakai, sidebar-nya di kanan gitu ya. Tapi itu semua tak pakai. Jadi, buat mobile apps pakai VS Code, buat backend-nya juga pakai VS Code, satu editor kalau bisa gitu ya, dan tidak berubah-ubah. Jadi config-nya sama, plugin-nya sama, view-nya juga sama, font-nya sama, segala macam sama, shortcut-nya terutama juga sama. Jadi kalau kita gonta-ganti antara Android Studio kemudian kita ganti VS Code,
salah satu kelemahannya adalah shortcut-nya berubah, jadi nggak enak. Nah, ini, setup sederhana yang saya pakai. Nanti teman-teman, bakal saya buatin lagi satu video lagi tentang gimana, nge-setup yang paling enak untuk versi saya ya, untuk, beberapa variasi, kondisi laptop ya. Ada yang laptopnya kuat, enaknya garapnya kayak apa, pakai apa. Yang laptopnya middle ke bawah, garapnya enaknya pakai apa. Tapi emang, sejauh ini ya, dari yang pengalaman saya ngajar, mahasiswa itu ketika dikasih, pakai Flutter itu akan lebih enteng garapnya daripada dikasih pakai native. Karena native itu yang Java, yang Kotlin itu harus membuka si Android Studio ini tadi. Sementara Android Studio ini fiturnya banyak, bagus, hebat, tapi tidak dipakai sama mahasiswanya. Jadi mereka pakai Android Studio rasa pakai VS Code, atau mungkin lebih nemen lagi pakai Android Studio rasa pakai Notepad. Jadi percuma aja fitur yang sekian banyak yang menghabisin resource kenapa ternyata tidak dipakai gitu ya. Git-nya aja nggak diloginin, terus, analytics-nya nggak dijalanin, direfaktor sendiri, ya tidak menguasai lah ya. Kemudian resource yang dipakai sama si Android Studio ini juga besar. Tapi kalau teman-teman, punya laptopnya oke, nggak apa-apa, ajar aja. Oke, itu dulu, best practice tentang, gimana kita garap pakai mobile apps di, Flutter ya. Kalau rekomendasi saya adalah pakailah VS Code saja, karena si VS Code bisa dipakai buat bikin backend, kasus saya ini ya. Ini kasus yang saya alami, saya nggarap backend pakai Laravel, saya pakai frontend nggarap frontend-nya pakai Flutter, editornya sama, sama-sama VS Code. Benefit-nya adalah, satu themes, satu config, satu keyboard layout, dan satu shortcut yang sama. Nggak berubah-berubah, jadi enak. Oke, that's it, sampai jumpa di next videos by Dosen Ngoding.